kumpul bersama orang-orang kafir di tempat maksiat. Berapa banyak anak muda sekarang, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak mau datang ke masjid, tidak mau ikut orang tuanya ibadah, kumpul bersama orang-orang kafir di tempat maksiat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat kesempatan, sehingga sampai pada siang ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah nantinya. Seterusnya salawat dan salam tak bosan dan lupanya kita sampaikan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa kita umatnya dari lembah kegelapan sampai alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang ini kita masih berada pada bulan Muharram. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia. Kenapa demikian? Banyak kejadian yang sangat menarik yang terjadi di bulan Muharram ini. Hampir semua nabi yang berhubungan dengan Muharram. Kita baca sejarah. Allah menerima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang melanda umatnya di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran rezim Fir'aun juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud yang terjadi pada saat itu adalah pembakaran, terjadi juga pada bulan Muharram. Kita ambil salah satu saja yang berhubungan dengan salah satu kehidupan kita, yaitu yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Coba kita lihat, Nabi Nuh ini diberi umur kurang lebih 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun
dapat pengikut tidak lebih 80 orang. 800 tahun berdakwah, pengikut hanya 80. Kalau ibaratkan ilmu matematika, 1 tahun berarti 1 orang. Yang dihadapi Nabi Nuh ini adalah umat-umat yang kurang ajar, pembangkang. Kalau diberikan dakwah, diberikan pencerahan, diberikan tausiah, diberikan nasihat, telinganya ditutup dengan tangannya, alergi dengar pencerahan tersebut. Apa itu pencerahan Nabi Nuh? Tidak penting. Akhirnya Nabi Nuh ini ketika berada di puncak kesabarannya memohon kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, kenapa Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini ya Allah. Saya sampaikan ajaranmu, saya sampaikan seruanmu, saya suruh mereka menyembahmu ya Allah. Siang malam saya lakukan ini, mereka tutup telinga ya Allah, kata Nabi Nuh. Saya enggak kuat hadapi umat seperti ini ya Allah, kata Nabi Nuh. Terus mau kamu apa Nuh? Hancurkan aja tuh umat ya Allah. Nanti kalau mereka punya anak, anaknya kafir lagi, anaknya menentang lagi. Lebih baik orang tuanya, neneknya, pamannya, keluarga, hancurkan duluan ya Allah. Jangan sisakan orang kafir di muka bumi. Hancurkan ya Allah. Itu mau kamu Nuh? Iya. Baik Nuh, kata Allah. Buat kapal yang besar Nuh, nanti aku turunkan banjir, kata Allah. Bertanya Nabi Nuh kepada Allah, dengan apa saya buat kapal ya Allah? Dengan kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon pastinya. Pohonnya kan belum ada ya Allah. Tanam dulu Nuh. Menyelamatkan umat disuruh menanam pohon. Artinya apa di sini? Perjuangan Nabi Nuh menyelamatkan umat bukanlah jalan raya lurus yang bertabur bunga. Butuh yang namanya keringat, air mata, darah, nyawa. Itulah yang namanya perjuangan, butuh kesabaran. Bahkan dalam kehidupan kita, anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi butuh yang namanya kesabaran dan perjuangan. Apa itu? Waktu, biaya, tenaga, pikiran. Kenapa yang paling harus jadi korban? Waktu. Kita pasti mengorbankan waktu. Yang kedua, biaya, jelas. Yang ketiga, tenaga. Kenapa tenaga dibutuhkan? Kalau tenaga nggak ada, berarti kita sakit. Yang keempat adalah pikiran, jelas karena kita akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan Nabi Nuh itu. Nah, ketika kapal sedang dibentuk, ini masyarakat datang kepada kapal Nabi Nuh, unjuk rasa. Apa kata mereka pengikutnya ini yang durhaka ini? Lihat tuh Nuh, dah gila. Buat kapal di tengah kampung, mau berlayar kemana? Ketika kapal mendekati selesai, ini masyarakat lagi-lagi unjuk rasa datang ke kapal Nabi Nuh. Ngapain? Biasa, buang kotoran. Sampai di kapal Nabi Nuh, ya buang kotoran. Setelah selesai pulang. Dan pada suatu waktu ada juga seorang kakek tua udah lumpuh, udah stroke, datang juga ke kapal Nabi, dibantu-bantu oleh rekan-rekannya. Pas mau pulang, pegangan di tiang kapal, tanpa sadar orang itu terpleset tepat di tumpukan kotoran. Muncul keajaiban pada saat itu. Apa keajaibannya? Stroke-nya hilang, lumpuhnya sehat langsung. Jalan pulang gagah sekali. Orang kampung yang melihat pada heran. Apa kata orang kampung ini? Sudah sembuh Pak? Sudah. Berobat di mana? Di kapal Nuh tuh masih banyak. Akhirnya umat masyarakat yang merasa butuh obat datang bawa rantang, ambil lagi tuh yang ada di kapal Nuh tuh, bersih lagi kapal seperti semula. Lihat perjuangan Nabi Nuh butuh yang namanya kesabaran. Setelah kapal selesai, Allah berkata kepada Nabi Nuh, selesai Nuh? Selesai ya Allah. Baik, semua orang beriman bersamamu Nuh naik ke atas kapal. Binatang serba sepasang naik ke atas kapal. Naik Nuh, kata Allah. Saat itu ketika masyarakatnya naik ke atas kapal, gerimis pun mulai turun. Naik semua Nuh, kata Allah. Ketika semua pengikutnya naik, Nabi Nuh akhirnya kontrol. Apa yang dilihatnya? Kan'an anak saya ikut nggak naik kapal? Dia berkata kepada pengikutnya, kami nggak lihat Nuh, kata pengikutnya.
turun ke bawah, kampanye lagi. Ada Kan'an, kami gak lihat Nuh. Tambah cemas Nabi Nuh, akhirnya pergi ke puncak kapal. Kelihatan rupanya Kan'an kumpul bersama orang-orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan sekarang. Kumpul bersama orang-orang kafir di tempat maksiat. Berapa banyak anak muda sekarang, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak mau datang ke masjid, tidak mau ikut orang tuanya ibadah, kumpul bersama orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, Nuh karena cinta kepada anak, dari jauh memanggil-manggil. Yang namanya Nabi Nuh memanggil ke atas, ya berkata, "Ya bunayya rkam ma'anam." Nah, kesini ikut kapal sama ayah. Apa kata Kan'an? Tidak Pak, saya di sini saja. Apalagi kata ayahnya, "Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir." Dicambut anaknya, "Kalau banjir datang ayah, saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari banjir." Akhirnya bukit sudah hancur dihantam banjir, Kan'an mati sampai sekarang. Pada saat genting seperti inilah Nabi Nuh akhirnya sadar, lalu munajat kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? "Ya Allah, kalau orang kafir yang tenggelam ya Allah, memang saya yang minta ya Allah. Tapi Kan'an kan anak saya ya Allah," kata Nabi Nuh. Apa kata Allah? "Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu." Nuh punya keinginan, Allah punya keinginan, Kan'an juga punya keinginan. Tapi keinginan Allah lah yang akhirnya akan menjadi kenyataan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita juga sedang mengalami musim banjir. Bukan banjir peradaban, banjir apa? Banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir berbagai macam hal-hal yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah naik kapal masuk ke masjid ibadah kepada Allah, mari sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tidak terjadi banjir yang namanya maksiat. Karena apa? Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, dalam menggapai tahun baru ini, marilah sama-sama kita senantiasa apa? Beristighfar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang selalu kita baca tiap salat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Coba kita lihat sejarah Nabi Adam. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kurdi, diusir dari surga. Kita manusia dosa banyak tapi ingin masuk, logika nggak nyambung. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kurdi, diusir dari surga. Kita manusia banyak dosa tapi ingin masuk. Apa kata Allah kepada Adam? "Adam," kata Allah, "saya tinggalkan engkau di surga, saya perintahkan. Merasa kesepian saya titipkan Siti Hawa supaya kamu tenang. Makanlah yang kau mau, pakailah yang kau senang. Tapi satu yang aku minta, jangan dekati buah kurdi. Itu kau tak sanggup Adam, keluar," kata Allah. Akhirnya setelah dia keluar, menurut riwayat 40 tahun Nabi Adam mengucapkan doa memohon ampun, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini istighfar Nabi Adam. Intinya adalah apa? Marilah sama-sama selalu kita beristighfar dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun.